kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi ya kita tidak bisa menghakimi. Saya mohon para netizen juga jangan, siapa tahu suatu hari kembali gitu. Semuanya auto terkejut. Erick Thohir langsung bicara gini soal Elkan Bagot yang belum mau gabung timnas Indonesia. Jadi sorotan media, Shin Tae-yong banjir pujian usai nonton langsung pertandingan dua anak asuhnya di Liga Thailand. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya auto terkejut. Erick Thohir langsung bicara gini soal Elkan Bagot yang belum mau gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar netizen tanah air tak menghakimi Elkan Bagot yang belum juga kembali memperkuat timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot memang masih menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain Blackpool FC tersebut sebenarnya pernah menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Akan tetapi, setelah ia tak membela timnas U23 Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024 lalu, Elkan Bagot tak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Bahkan hingga sang pelatih dipecat PSSI, ia tak juga terlihat membela timnas Indonesia. Terbaru bahkan Elkan Bagot namanya masih tak masuk dalam daftar skuad pelatih yang dipanggil Patrick Kluivert. Dari 30 nama pemain yang dipanggil, tak ada nama Elkan Bagot. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar, karena saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, meski sudah ada pergantian pelatih, Elkan Bagot belum juga kembali ke timnas Indonesia. Situasi ini membuat Elkan Bagot dipastikan sudah lebih dari setahun tidak memperkuat skuad Garuda. Erick Thohir pun menjelaskan terkait absennya pemain berusia 22 tahun tersebut. Kami tentu menginginkan Elkan Bagot kembali, tetapi mungkin saat ini prioritasnya masih di klub, ujar Erick Thohir. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar tak ada netizen Indonesia yang menghakimi Elkan Bagot nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan agar semua pihak tetap menghormati pilihan sang pemain. Oleh karena itu, ia meminta agar tak ada pihak yang menghakimi Elkan Bagot, karena ia juga pemain masa depan skuad Garuda. Jadi kami tidak bisa menghakimi, dan saya mohon netizen juga tidak menghakimi, tegas Erick Thohir. Siapa tahu suatu hari nanti dia kembali, karena itu adalah pilihan pribadi, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah ada pendapat dari Patrick Kluivert, Erick Thohir mengatakan bahwa juru taktik asal Belanda tersebut sangat terbuka dengan pemain seperti Elkan Bagot. Apalagi saat ini Bagot juga telah tercatat tampil sebanyak 14 caps bersama Blackpool FC. Dengan tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, Erick mengatakan bahwa Patrick Kluivert masih memiliki banyak pilihan pemain center back. Coach Patrick terbuka saja, tidak ada pikiran macam-macam. Jelas mantan pemilik Inter Milan tersebut. Di posisi center back, kita punya banyak pemain bagus seperti Mads Hilgers, Rido, Jay Itzes, dan Justin Hubner, walaupun dapat kartu kuning, Jordi Amat dan Ferrari, ungkapnya. Calvin Verdonk bisa bermain di posisi bek tengah kiri, sementara Kevin Dix di kanan, jadi opsinya cukup banyak. Walaupun saat ini timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain yang menempati posisi Bagot, Erick berharap tak ada pihak yang menghakimi Elkan Bagot nantinya. Namun, saya mohon jangan menghakimi Elkan, tutur Erick Thohir. Mungkin saat ini dia sedang fokus di klubnya, dan bukan tidak mungkin dia masih menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Jadi dia tidak apa-apa, pungkasnya. Jadi sorotan media, Shin Tae-yong banjir pujian usai nonton langsung pertandingan dua anak asuhnya di Liga Thailand. Shin Tae-yong terlihat hadir di Stadion Pat, Bangkok, Thailand saat Port FC berhadapan dengan Bangkok United di Liga Thailand 2024/2050, Minggu, 16 Maret 2025. Shin Tae-yong saat itu menyaksikan duel dua mantan anak asuhnya di timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.
Asnawi Mangkualam tampil untuk Port FC. Sementara Pratama Arhan tampil untuk Bangkok United. Kedua tim berduel sengit malam itu. Sayang duel tersebut tidak menghasilkan pemenang. Kedua tim harus puas berbagi angka dengan skor imbang tanpa gol. Shin Tae-yong tak sekedar menyaksikan pertandingan. Usai pertandingan, akun yang sama juga merekam momen saat pelatih asal Korea Selatan tersebut turun ke lapangan. Shin Tae-yong langsung menghampiri kedua mantan anak asuhnya di timnas Indonesia tersebut. Mereka sempat mengobrol lalu saling berpelukan. Momen tersebut langsung viral di media sosial. Shin Tae-yong seperti ayah yang menyambut anak-anaknya dengan penuh rasa bangga. Cuit akun Twitter @talao, Minggu, 16 Maret 2025. Tentu, hal tersebut tak mengherankan. Pasalnya, karier kedua pemain tersebut sudah tak terpisahkan dari sosok Shin Tae-yong. Pria berusia 54 tahun tersebut jadi sosok yang memberi rekomendasi Asnawi Mangkualam untuk berkarir di Liga Korea Selatan. Pemain asal Makassar tersebut bertahan 3 musim di Korea Selatan pada 2021 sampai 2023. Asnawi Mangkualam berkarir bersama Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons sebelum hijrah ke Port FC. Sementara Pratama Arhan memulai karirnya di tim nasional Indonesia juga berkat polesan Shin Tae-yong. Dirinya mulai dikenal publik usai diorbitkan Shin Tae-yong ke timnas U19 Indonesia. Karir pria asal Blora tersebut terus naik hingga mencapai timnas Indonesia senior. Jurus lemparan ke dalam jarak jauhnya pertama kali dikenal publik tanah air saat Shin Tae-yong jadi juru taktik pasukan Garuda. Selama karir Shin Tae-yong di timnas Indonesia, keduanya jadi andalan di timnas senior. Bek Persib U16 Walyudin Shofa mendapatkan kesempatan berlatih di Akademi CA Osasuna Tajonar. Walyudin menimba ilmu di Spanyol melalui program EPA Future Stars Camp 2024-2025. Di sana dia mendapatkan kesempatan untuk berlatih selama 2 pekan di Tajonar Sports Complex. Salah satu alasan sang pemain bisa mendapatkan kesempatan tersebut adalah penampilannya yang solid di EPA Liga 1 2024-2025 lalu. Dia bermain dalam 17 laga dan mendapatkan pantauan dari Econometot. Selain Walyudin, ada Rohmat Nuridai dari PSM Makassar yang berlatih di sana. Walyudin Shofa menjelaskan bahwa kesempatan berlatih di Osasuna adalah sebuah kebanggaan. Menurutnya, kesempatan ini menjadi ajang bagi dirinya untuk melihat sistem sepak bola di negara maju. Apalagi, hanya pemain pilihan yang mendapatkan kesempatan tersebut. Saya sangat senang dan bangga bisa mengikuti latihan di sini, kata Walyudin Shofa. Setelah ini, dia berharap bisa memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan. Mimpinya adalah untuk bisa masuk ke dalam timnas U17 Indonesia. Hal ini akan coba dikejar, meski dia menyadari seleksi Garuda Asia cukup ketat. Harapan saat kembali ke Indonesia, saya ingin bermain untuk timnas U17 Indonesia. Bisa membawa ilmu-ilmu selama di sini, Spanyol. Tutupnya.